yang dulu madesu gitu ya, masa depan suram ya. Alhamdulillah saya dengan Al-Quran, bersama Al-Quran saya bisa memperbaiki masa depan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Quran Mujahidah. Jadi teman-teman, dahulu itu ceritanya di kelas 1 itu saya sempat yang namanya salah pergaulan ya, membuat sekolah saya itu kacau ya. Saya sering melanggar aturan di sekolah sehingga saya itu sering dapat skor ya. Dan skor saya itu banyak, saya sampai dipanggil ke BK, sering sekali masuk ke BK, berkali-kali masuk BK, disidang sama guru BK. Kemudian sampai puncaknya itu orang tua saya dipanggil ke sekolahan. Ya karena kasusnya saya, karena masalah yang saya perbuat di sekolah gitu ya, karena kenakalan saya yang saya lakukan di sekolah, saya sampai 3 kali panggilan orang tua. Jadi skor saya tuh sudah banyak banget dulu di sekolah. Nah, jangankan itu semua, ketika saya sekolah pun nilai saya tuh nggak ada yang bagus ya. Teman-teman bisa cek rapat saya di kelas 1. Nilainya nggak ada yang spesial gitu ya. Sangat di bawah, sangat pas banget sama KKM. Kemudian bagian komentar guru juga teman-teman bisa baca ya, bener-bener tidak menuliskan karakter yang bagus gitu di rapot saya. Nah, kemudian juga saya pernah yang namanya lepas jilbab gitu ya, padahal saya dulu itu sekolah itu sudah pakai jilbab gitu ya, tetapi karena pergaulan saya yang kurang bagus, kurang baik, akhirnya saya sempat sekolah itu lepas jilbab. Jadi sekolah nggak pakai jilbab gitu, pakai baju pendek. Dan di rumah pun juga sama, saya bukanlah seorang anak yang nurut, yang patuh gitu. Saya sempat pakai pakaian yang menunjukkan aurat seperti itu. Dan kalau saya ingat di masa lalu itu, benar-benar kalau itu saya nggak berubah, mungkin masa depan saya benar-benar suram ya. Dan akhirnya itu berjalan sampai semester 2. Nah, kemudian di semester 2 mau kenaikan di kelas 2 ya kan, mau kenaikan di kelas 2, saya baru berpikir kilat di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Nah, itu teman-teman, dari kegiatan santri kilat itu aku ngikutin kegiatan di sana, ngelihat bagaimana orang-orang di sana ya kan, para santri di sana itu belajar Al-Quran setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam ya kan, mereka interaksi terus sama Al-Quran. Nah, akhirnya dari ikut santri kilat itu, alhamdulillah saya ada pencerahan, aku harus berubah ini untuk di tahun-tahunku ke depan. Dan pertama kali aku masuk ke sekolah gitu, bukannya saya dapat pujian gitu ya, atau sambutan yang bagus gitu, wah alhamdulillah sudah pakai jilbab gitu, enggak. Justru malah saya semakin jadi sorotan. Perasaan saya begitu rasanya. Ini mulai kembali mencari Al-Quran saya, tak baca lagi gitu. Karena saya sudah lama banget ya hitungannya ya, selama 1 tahun kemarin itu sudah saya lupakan gitu, dengan saya sibuk dengan dunia saya sendiri gitu, dunia ABG labil gitu kan ya. Saya lupakan kemarin Al-Quran, tapi pada waktu itu saya kembali pegang Al-Quran saya baca gitu. Saya merasakan bagaimana kerinduannya membuncah gitu ketika saya membaca Al-Quran pertama kali setelah 1 tahun kemarin saya lupakan, saya cuekin. Setelah itu saya mulai ngajar TPA ya kan, TPA tiap sore, tiap pulang sekolah gitu, saya jalan kaki ya kan, mengulang masa lalu gitu, masa kecil saya belajar TPA di sana. Kemudian perekonomian orang tua kurang membaik. Pada waktu itu saya kasihan gitu sama ibu, buat ngasih uang saku aku susah gitu, buat bayar SPP kok iya susah. Akhirnya saya terbesit niat gitu, aku harus cari kerja nih, tapi apa ya. Dan kemudian saya berpikir untuk menemui salah satu guru saya ya, namanya Bu Rini. Nah,
beliau itu rumahnya di dekat SMA tempat saya sekolah. Nah, saya menemui beliau, boleh tidak kalau saya bantu-bantu beliau gitu, dan akhirnya beliau mengizinkan dan saya beberapa bulan tinggal bersama beliau ya. Jadi ya saya bantu-bantu beliau, terus kemudian tiap bulan beliau ngasih saya gitu, dan kalau misal berangkat sekolah, saya disamakan dengan anak-anak beliau, saya juga dikasih uang saku, dan setiap uang saku yang saya terima itu selalu saya kumpulkan, jadi saya bisa ngasih ke ibu. Dan apa itu uang yang dari beliau, yang dikasihkan beliau itu saya bayarkan untuk SPP. Nah, di tempatnya beliau ini pun saya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ada satu masjid yang sudah TPA-nya sudah mati, sudah lama nggak jalan. Nah, ketika ada saya di sana, saya hidupkan lagi, saya kumpulkan anak-anak kampung di sana, saya ajarkan TPA di sana. Pokoknya saya sudah berniat, saya mau istiqomah berubah, ya kan? Saya mau mencari masa depan saya, dan apa yang saya punya pada waktu itu, saya berpikirnya begitu, apa yang saya punya pada waktu itu, saya cuma punyanya Al-Quran gitu, saya cuma punyanya Allah, dan saya cuma bisanya baca Al-Quran gitu. Jadi ya sudah, apa yang saya punya ini, apa yang saya bisa ini mau saya ajarkan. Semoga dari saya ajarkan ini, Allah pun juga membukakan jalan masa depan dan impian saya. Dahulu saya sudah berpikir seperti itu, mulai berpikir membangun sebuah impian. Padahal dahulunya di kelas 1 itu sama sekali saya nggak berpikir ke situ, ya kan. Dan akhirnya beberapa bulan di tempatnya guru saya tersebut, saya orang tua saya buka warung, dan akhirnya saya pilih pulang dan bantuin orang tua. Udah selesai, akhirnya saya nggak di tempatnya guru saya lagi. Tetapi ini saya sudah naik kelas 2, ya kan, kelas 2 semester 2. Di situ saya bikin sebuah kejutan gitu ya, sebuah surprise gitu untuk kelas saya dan untuk saya pribadi itu, yaitu saya dapat juara kelas ranking 3. Dan kemudian naik di kelas 3, ya kan, naik kelas 3 semester 1. Di situ saya terus mempengin ya, saya nggak ngajar TPA lagi di tempat saya yang dulu. Saya juga udah nggak di tempatnya guru saya bikin TPA sendiri di rumah. Saya kumpulkan tuh anak-anak kampung di tetangga saya kumpulkan, saya ajarin sendiri, dari yang nggak bisa baca Al-Quran, dari yang Iqra 1 sampai mereka banyak yang bisa baca Al-Quran, saya ajarin sendiri. Pulang sekolah saya ngajar mereka di rumah saya. Nah, qadarullah, menurut saya ini adalah wasilah dari Al-Quran, ya kan. Karena ketika kita mengajarkan suatu ilmu, maka ilmu itu pun juga dia akan bertambah banyak, ya kan. Konsepnya seperti sedekah, ketika kita bersedekah maka kembalinya akan lebih banyak. Demikian juga dengan ilmu, ketika kita ajarkan maka ilmu itu akan jadi banyak. Apalagi kita ngajarin Al-Quran, ya kan, dimana sebaik-baik orang itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu. Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang zaman, dan saya dulu percaya akan hal itu. Akhirnya saya tekuni itu, saya istiqomah ngajarin anak-anak ngaji. Terus kemudian beberapa kali juga saya mulai belajar menghafalkan Al-Quran, mulai dari Anas yang pendek-pendek saya hafalkan gitu. Dan akhirnya di kelas 3 semester 1 saya juga nggak nyangka sih pada waktu itu ya, saya dapat juara 1 kelas. Dan nggak cuma juara 1 kelas, saya dapat juara 1 paralel. Jadi satu angkatan IPS, ya kan jurusan saya IPS, satu angkatan IPS itu ketika di ranking semuanya nilainya yang tertinggi itu adalah saya, dan saya dapat juara 1 paralel. Ini mengejutkan sekali gitu, mengejutkan buat saya dan mengejutkan buat guru-guru saya gitu, apalagi yang biasanya nyidang saya di ruang BK gitu. Guru saya yang namanya Pak Cion pada waktu itu, guru BK itu sampai nanyain saya, mbak gitu, namanya Ika di IPS 3 itu yang mana ya gitu, tanya. Saya Ika Pak gitu.
batin saya juga aneh pada waktu itu, kenapa sih bapak ini kok nanyain Ika gitu, masa lupa sama saya, orang dulu sering banget nyidang saya kok lupa gitu. Kalau Ika selain kamu ada ndak? Ika selain saya nggak ada pak, adanya saya gitu. Ada apa pak? Oh ndak apa-apa gitu. Dan ternyata yaitu beliau kaget bahwa yang dapat juara 1 paralel itu adalah Ika yang saya. Pada waktu itu juga saya nggak langsung dapat respon yang baik ya, saya ngerasainnya begitu. Karena banyak teman-teman saya itu yang dari luar kelas ya kan, teman-teman yang dari luar kelas saya itu yang mereka menganggap bahwa nilai saya itu bukan nilai murni, melainkan itu adalah nilai dongkraan atau nilai bikinan dari wali kelas saya. Jadi pada nggak percaya gitu. Ya saya maklum sih ya pada waktu itu kalau banyak yang nggak percaya gitu. Karena ya pada waktu itu memang di kelas 1 saya bener-bener parah gitu ya. Terus kemudian kok saya di kelas 3 ini bisa dapat juara 1 paralel, itu kan sesuatu yang gitu kan ya mestinya. Dan tetapi ya biarinlah orang teman-teman beranggapan apa, karena toh saya juga bener-bener nilai itu hasil saya sendiri, dan saya memang bener-bener mengencangkan sekali jam belajar saya ya pada waktu itu. Memperketat jam belajar saya, memperketat ikhtiar saya untuk memperbaiki apa yang sudah saya sia-siakan gitu kan. Nah, akhirnya setiap tryout di sekolah, alhamdulillah saya selalu dapat juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3. Dan baru dari situ teman-teman percaya bahwa nilai saya itu benar-benar murni dari hasil kerja keras saya, bukan dari dongkrakan dari wali kelas saya. Dan alhamdulillah dari situ saya direkomendasikan. Saya kalau ingat ini tuh alay ya, alay karena alhamdulillahnya saya dapat rekomendasi untuk bisa daftar kuliah melalui jalur beasiswa bidik misi. Kenapa saya sedih? Karena Masya Allah sekali yang saya rasakan melalui wasilah Al-Quran ya kan. Dan semenjak saya banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sampai Al-Quran itu tak taruh di dalam laci. Kalau misal jam kosong atau misal jam-jam longgar gitu, saya buka, saya baca. Kalau di rumah saya juga baca gitu. Dan saya ajarkan Al-Quran semampu saya. Pokoknya ketika setelah saya banyak sekali berinteraksi dengan Al-Quran itu, Masya Allah, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya terima pada waktu itu. Dan kalau saya ingat hal ini tuh, saya terharunya itu ya Masya Allah gitu, Masya Allah sekali gitu. Saya yang dulu madesu gitu ya, masa depan suram ya, alhamdulillah saya dengan Al-Quran, bersama Al-Quran saya bisa memperbaiki masa depan saya gitu. Dan alhamdulillah melalui rekomendasi dari sekolah, saya bisa daftar kuliah melalui bidik misi. Dan qadarullahnya lagi, saya beneran bisa diterima di Universitas 11 Maret di pilihan pertama ya kan, pendidikan sosiologi antropologi. Dan saya bisa kuliah, bisa dapat gelar gitu ya pada waktu itu. Dan itu menurut saya adalah kuasa Allah sekali, karena saya kuliah tanpa dukungan materi, tanpa dukungan mental dari keluarga. Jadi saya tuh kuliah bener-bener ini lambaran epek-epek berdoa ya, beneran. Orang tua saya nggak ngasih sepeser pun buat saya buat kuliah, dan mereka pun juga nggak ngasih dukungan mental. Ya dok ya, tak dukung kuliah ya, tak dukung kuliah, enggak. Tapi bener-bener orang tua tuh ngelepasin gitu, kamu mau kuliah silahkan, mau nggak kuliah ya silahkan gitu. Jadi bener-bener aku yang harus berusaha berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa kuliah. Dan ternyata
qadarullah ya kan, atas kuasanya Allah melalui wasilah Al-Quran gitu yang saya rasakan. Hal yang tidak mungkin itu ya kan ternyata bisa mungkin. Dan ketika kita berada di titik terendah, kita bisa bangkit kalau kita punya Al-Quran. Jadi buat teman-teman semuanya ya kan, jangan pernah yang namanya kita nyuekin Al-Quran. Apapun kondisi kita, susah apapun kondisi kita, cari Al-Quran kita di mana, dibuka, dibaca. Apapun yang bisa kalian lakukan buat Al-Quran, kalian bisa baca ya baca, kalian bisa belajar ya belajar, kalian bisa bikin kajian Al-Quran ya bikinlah. Kalau kalian gak bisa semuanya, bisa ya cuma bisa mendengarkan ya dengarkanlah. Ada kajian Al-Quran di situ, pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran di situ, datangilah, dengarkan, semak, catat apa yang perlu, praktekkan ya, karena Al-Quran itu gak cuma dibaca tapi benar-benar diyakini dan dipraktekkan. Maka insya Allah apapun yang kalian lakukan buat Al-Quran itu, meskipun saat ini kalian berada di titik terendah dalam hidup, itu kalian bisa bangkit ya, kalian bisa meraih sesuatu yang lebih tinggi bersama Al-Quran. Dan ini nyata yang saya alami. Baik, saya cuma berharap dari apa yang saya ceritakan ini bisa memotivasi buat teman-teman, bisa membuat teman-teman semakin yakin tentang mukjizat Al-Quran, dan semoga kita bisa memperoleh apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan bersama dengan Al-Quran yang akan menjadi teman kita di dunia hingga nanti di akhirat ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.